Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari, di mana pada channel ini Lona akan terus membagikan kepada teman-teman kisah Islami penuh hikmah. Yang pada kesempatan kali ini kisahnya berjudul Iblis berhasil mengalahkan si alim. Langsung simak aja ya teman-teman ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang besar dari kisah ini. Awal mulanya sepasang suami istri itu hidup bahagia. Melarat bukan halangan tekun ibadah. Apa yang diperintahkan Tuhan dilaksanakan, apa yang dilarang Tuhan dihindari. Sang suami dikenal alim, namun zaman terus berubah. Keadaan terus berkembang, si istri lama-lama mulai jenuh. Kemiskinan ibarat jebakan tanpa batas, terus menjerat mereka dalam lingkaran kesusahan hidup. Mereka mendiskusikan masalah kemiskinan yang membelenggu. Akhirnya diperoleh jalan keluar. Sang suami akan bekerja keras ke kota. Si istri pun membayangkan hidup keluarga mereka berubah. Alangkah bahagianya bila segalanya tercukupi, pikir si istri. Dengan harta bertumpuk, kami pasti bahagia, ucap sang suami dalam hati. Maka berangkatlah sang suami ke kota, mencari pekerjaan yang dapat membuatnya kaya raya. Di tengah kota, lelaki itu melihat sebatang pohon besar, berdiri gagah di tengah kerumunan orang banyak. Rupanya, orang-orang sedang memuja-muja sebatang pohon besar itu. Suami-suami datang menyampaikan permohonan. Tuhan, beri kami istri yang setia, ucap seorang lelaki. Aku akan menyembahmu seumur hidup Tuhan. Beri aku kekasih yang baik hati, sembah seorang lelaki muda. Istri-istri juga datang. Mereka berdoa bersahut-sahutan. Tuhan, karuniakan kami keluarga yang bahagia dengan bertumpuk harta benda, seru seorang perempuan. Aku cukup kau beri suami yang dapat memahami istri, Tuhan. Aku pasti akan berbakti kepadamu sepanjang masa, sahut seorang wanita muda. Tak hanya itu, para pedagang datang meminta keuntungan besar sebesar mungkin. Para pejabat meminta kekuasaannya dilanggengkan. Para calon pejabat meminta mereka terpilih sebagai pejabat. Orang tua datang meminta supaya anak-anak mereka sukses dalam kehidupan. Lelaki yang datang ke tengah kota tadi tertegun. Ini tak boleh dibiarkan. Ini sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Harus diberantas habis. Masyarakat tak boleh menyembah selain Allah, renungnya. Maka ia kembali ke rumahnya. Tak jadi mencari pekerjaan. Tiba di rumah, istrinya heran. Apakah sudah kau dapatkan harta benda yang banyak, hingga kau berani pulang dini? Tanya istrinya. Suaminya tak menjawab sepatah kata. Ia justru mengambil kapak, mengasahnya setajam mungkin. Istrinya semakin bingung. Apalagi suaminya bergegas pergi dengan sebilah kapak. Aku harus kembali ke kota. Ini tak bisa dibiarkan, harus diberantas, gumam suaminya. Ia segera menaiki keledai. Ia bergegas menuju tengah kota. Tepat di dekat pohon, sesosok tinggi besar dan hitam melompat. Inilah iblis yang menyaru jadi manusia. Iblis berdiri tepat di hadapan lelaki itu. Hendak kemana gerangan Tuan? Tanya iblis. Aku hendak ke pohon itu. Mengapa orang-orang memujanya? Ini syirik. Aku harus menebangnya, seru lelaki itu. Mengapa kau hendak menebangnya? Toh, kau tak ada hubungannya dengan pohon itu. Yang penting, kau tak ikut syirik seperti mereka. Jadi, pulang saja ke rumahmu, tegur iblis. Mana bisa. Kemungkaran harus dihabisi, diberantas, tegas lelaki itu. Jangan kau teruskan, berhenti, larang iblis marah. Saya akan lanjutkan. Keduanya saling ngotot. Maka
terjadi perkelahian tak terhindarkan. Satu berbadan tinggi besar yakni iblis, dan satunya bertubuh kurus kering yakni lelaki alim tadi. Seharusnya iblis dapat mengalahkan lelaki alim dalam sekejap mata. Tapi ternyata iblis menyerah kalah. Ia meminta ampun berkali-kali. "Tuan, ampuni saya. Maafkanlah kekasaran saya. Saya tak akan lagi mengganggu Tuan. Pulanglah. Saya berjanji setiap pagi bila Tuan selesai menunaikan sembahyang subuh, Tuan akan menemukan 4 dinar uang emas di bawah kasur empuk Tuan. Pulang saja. Jangan teruskan niat Anda sekarang ini," pinta iblis. Mendengar iblis hendak memberi 4 uang dinar selepas subuh, luluhlah tekad laki alim tadi. Ia membayangkan istrinya hidup cukup. Di matanya terbayang istrinya yang bersungut menahan kesulitan hidup. Dalam sebulan, dengan sehari 4 dinar, ia bakal menjadi konglomerat mendadak. Maka pulanglah dia, lupa kehendak untuk menebang pohon. Hari pertama, lelaki itu menengok ke bawah kasur, dan benarlah ia menemukan 4 dinar uang emas di bawah kasur. Lelaki itu bahagia, istrinya bergembira. 4 dinar tiap hari itu berlaku terus selama 3 hari berturut-turut. Selama itu pula si lelaki itu terus menengok ke bawah kasur. Hari keempat, lelaki itu kaget. Ia sembahyang subuh lalu menengok ke bawah kasur, dan tidak ditemukannya 4 dinar uang emas seperti biasanya. Lelaki itu kecewa setengah mati. Hanya ada kasur busa. Istrinya marah besar melihat kenyataan itu. Uang sudah habis digunakan. "Jangan khawatir, besok uang itu pasti akan datang. Bahkan 8 dinar sekaligus," ujarnya lesu menghibur diri. Esok hari sepasang suami istri itu membuka kasur, berharap adanya peruntungan uang dinar itu. "Berdebah penipu, kurang ajar, ambil kapak, tebang pohon itu," teriak istrinya. "Benar, ia telah menipuku. Akan kutebang habis pohon itu hingga ke ranting dan dahannya," sahut suami. Ia segera mengeluarkan keledai, ditentengnya kapak, bergegas menuju pohon besar di tengah kota. Belum lagi berhenti dekat pohon, iblis menghentikan langkah keledai. "Hai, berhenti. Hendak kemana kau?" bentak iblis. "Hahaha, aku bakal menebang pohon besar kebanggaanmu itu. Sekarang tak ada lagi yang menghalangiku," tukas lelaki alim. "Wah, mana boleh. Sebelum pohon itu waktunya tumbang, tak boleh ada orang yang boleh menebangnya," sahut iblis. "Kalau aku ingin menebang, kau mau apa?" tantang lelaki alim. "Kau harus langkahi dulu mayatku." Keduanya kembali bertarung. Masing-masing tetap ngotot. Dalam sekejap, kali ini iblis dapat membanting lelaki alim, bahkan berhasil menjepitnya. Lelaki itu kesakitan. Ia bertanya heran, "Mengapa kau dapat mengalahkan aku? Apakah kau punya kekuatan baru?" "Hahaha, dulu kau boleh menang, tapi sekarang tidak mungkin. Dulu kau pergi keluar rumah karena Allah, hendak melawanku karena Allah. Andai pun kukerahkan bala tentaraku, aku tak bakal mampu menghabisimu. Sekarang niatmu adalah demi dinar, maka dengan mudah aku menggulungmu meski kau kerahkan seluruh kemampuanmu. Jadi pulanglah, bila tidak aku bakal mematahkan lehermu." Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah dan niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dengan terhuyung-huyung ia pulang ke rumahnya. Dibatalkan niat semula untuk menebang pohon itu. Ia sadar bahwa perjuangannya yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah. Dan ia sadar perjuangan yang semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari kesia-siaan yang berkelanjutan. Sebab tujuannya adalah karena harta benda, bukan karena mengatasi keutamaan Allah dan agama.
Bukankah berarti ia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata? Oke, baik teman-teman semua di rumah. Sekian kisah Islami penuh hikmah yang dapat Lona sampaikan hari ini. Semoga teman-teman semua di rumah bisa memetik hikmah besar dari kisah ini dan dapat menjadi renungan untuk hidup teman-teman semua di rumah. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan teruslah melakukan segalanya dalam kehidupan teman-teman semata-mata hanya karena untuk ridho Allah SWT. Sampai ketemu di kisah-kisah Islami penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.